Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwan Nur Fatimah dengan NIM 1292386. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul Asas Kualitas Air Laut dan Tingkat Pencemaran di Teluk Benggala. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang dan juga tujuan dari penyusunan tugas besar ini. Pada bab 2 teori dan kondisi perairan, saya menjelaskan daerah kajian saya yaitu Teluk Benggala secara menyeluruh dan juga koordinat stasiun pengamatan saya yang berjumlah 10 stasiun pengamatan dengan rincian koordinat seperti berikut, serta indeks kualitas air laut atau KL itu apa. Selanjutnya pada bab 3 metodologi, saya menjelaskan dokumen apa saja yang saya gunakan untuk referensi, untuk perhitungan dan penentuan indeks kualitas air laut di 10 stasiun pengamatan saya. Dan ini merupakan persamaan yang saya gunakan untuk pengolahan data nantinya, serta ini merupakan rentang nilai indeks pencemaran. Ada 4 rentang nilai. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Ini ada tabel 4.1 yang merupakan data pengukuran 8 parameter di 10 stasiun pengamatan, serta tabel 4.2 yang merupakan perhitungan tiap parameter atau PI dan penentuan indeks pencemaran atau IP, serta tabel 4.3 yang menyajikan baku mutu setiap parameter dan juga konsentrasi real di 10 stasiun pengamatan. Hasilnya, nitrat merupakan parameter yang paling mendominasi dengan konsentrasi 100 kali lipat lebih besar daripada baku mutunya. Kemudian yang kedua ada amonia yang bersifat toksik untuk organisme akuatik. Kemudian yang ketiga ada fosfat yang berasal dari limbah organik seperti deterjen domestik atau sisa pupuk. Kemudian parameter yang keempat ada oksigen terlarut atau DO yang dapat menyebabkan stres hipoksia untuk organisme perairan. Kemudian ada parameter suhu, salinitas, dan pH yang sebenarnya masih masuk ke dalam baku mutu standarnya tetapi tertutupi oleh dominasi parameter nutrien. Kemudian ada parameter klorofil A yang sangat rendah, tetapi konsentrasi nutrien yang sangat tinggi ini tidak cukup membuat proses eutrofifikasi dapat terjadi karena ada faktor pembatas seperti intensitas cahaya dan arus. Kemudian stasiun 3 sebagai stasiun dengan tingkat pencemaran tertinggi dan stasiun 4 sebagai, mohon maaf, stasiun 10 sebagai stasiun dengan tingkat pencemaran terendah. Kemudian ada faktor oseanografi lainnya seperti surut yang membawa limbah organik tinggi serta pasang yang terjadi ketika dua massa air yang berbeda yaitu yang memiliki salinitas tinggi dan air posisi yang tercemar sehingga terjadi pengadukan vertikal dan turbulensi yang meningkatkan turbiditas sehingga menghambat penetrasi cahaya masuk dan menyebabkan klorofil A itu konsentrasinya rendah. Serta juga ada fenomena lainnya seperti stratifikasi massa air yang kuat sehingga konsentrasi DO di lapisan dalam itu sangat rendah, serta pengaruh arus monsun timur laut yang terjadi pada bulan Desember. Dan ini ada langkah preventif atau pencegahan dan langkah represif atau penanggulangan. Ini merupakan kesimpulannya, jadi dari 10 stasiun pengamatan itu termasuk ke dalam tipe perairan tercemar sedang. Kemudian yang kedua, kondisi perairan Teluk Benggala dapat diketahui atau dianalisis secara menyeluruh melalui 8 parameter dan faktor oseanografi lainnya, serta langkah preventif dan represif untuk menangani pencemaran di Teluk Benggala dapat dirumuskan gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, serta ini merupakan lampiran yang berisikan 8 grafik histogram yang mewakili 8 parameter untuk mengetahui sebarannya di masing-masing stasiun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.